Jadi pada malam hari ini bahasan kita udah masuk terkait tentang sholat. Nah, di sini pengarang kita membahas pertama kalinya sholat yang diwajibkan. Kenapa sholat ini ya pertama kali harus disebutkan dulu yang wajib-wajibnya? Karena memang sholat yang wajib ini merupakan salah satu amalan yang paling mulia. Sebelum yang lain-lain, ini amalan sholat yang paling diutamakan. Sehingga di dalam hadis-hadis banyak riwayat-riwayat yang menjelaskan bahwa as-sholatu imaduddin. Jadi sholat itu tiangnya agama. Bahkan dikatakan sholat itu seperti kepala dalam anggota tubuh manusia. Coba Bapak Saudara, kalau kita perlihatkan ya anggota-anggota dalam tubuh kita itu yang paling penting adalah kepala. Sebab tanpa kepala manusia nggak bisa hidup. Coba kita lihat dah. Kadang-kadang ada orang kakinya nggak ada masih bisa bertahan hidup. Kadang-kadang ada orang nggak punya tangan masih bertahan hidup. Bahkan nggak ada tangannya, nggak ada kakinya bisa hidup. Tapi belum pernah kita lihat ada orang kagak ada kepalanya hidup. Ya, ada nggak kira-kira? Nggak ada. Iya. Rata-rata orang kalau nggak ada kepalanya hidup itu bukan orang-orangan berarti. Iya. Nah inilah yang dikatakan bahwa sholat itu sangat penting, diumpamakan seperti kepala di dalam tubuh manusia. Nah makanya pengarang kita menjelaskan yang diwajibkan dulu yang paling penting, waktu-waktunya itu, supaya kita jangan sampai keluar waktu atau belum waktu udah sholat. Makanya di sini bilang as-shalawatul mafrudatu khamsun. Sholat yang diwajibkan itu ada 5. Ya, jadi ini disebut 5 tapi disebut juga waktunya. Ya, jadi bukan sekedar ini disebutkan zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, tapi waktu-waktunya. Kenapa waktunya? Sebab nanti ada hal yang penting. Sholat itu memang diwajibkan sesuai dengan waktunya masing-masing. Nah makanya kata pengarang kitab sholat yang diwajibkan itu ada 5. Az-zuhru, pertama zuhur. Wa awal waqtiha, awal waktunya sholat zuhur. Zawalus syamsi, ketika tergelincirnya matahari. Jadi artinya tergelincir matahari itu pada saat matahari udah lulus, ya miring sedikit. Nah itu tergelincir. Ya. Waktu istiwa itu artinya belum zuhur. Saat matahari pas lurus ada di kepala kita itu namanya waktu istiwa. Nah habis istiwa ya miring sedikit tuh matahari, itu disebut zawal. Ya, tergelincirnya matahari. Baru sih terdengar suara apa? Suara azan. Ya itu. Nanti masalah waktu ya tergantung dah. Ada yang kadang-kadang zawalus syamsi itu jam 12 tepat. Ada yang kadang-kadang jam 12 kurang. Ada yang kadang-kadang jam 12 lewat. Itu tergantung ya bagaimana ya perputaran matahari. Ya, tapi jelas sama. Waktu zuhur kapan? Zawalus syamsi. Nah masalah waktunya bisa jam 12 kurang, bisa jam 12 tepat, bisa jam 12 lewat. Ya, tapi tetap zawalus syamsinya yang dilihat. Ya, sebab memang waktu tuh berbeda-beda, nggak pernah sama. Ini subuh sekarang lagi jam 4 berapa nih? Jam 4 5. Iya, jam 4 5 menit. Masya Allah kita kalau bangun jam 4 ya nggak keburu dah. Ya apalagi pakai nongkrong dulu. Ya nggak keburu dah. Kalau mau sholat berjamaah di awal waktu. Nah, begitu 3:30 udah mesti bangun kita. Ya apalagi kalau kita mau banyakan dikit dapatnya. Ya tahajud apa. Ya udah mesti bangun jam berapa? Jam 3. Cuma bangun jam 3 kayaknya masih ini banget ya. Iya, kayaknya kurang banget sama tidur kita ya. Iya, dihitung-hitung kayaknya gue kurang nih tidur nih gitu. Tapi memang sekarang begitu. Malam lebih sedikit sekarang. Ya, malam lebih sedikit Bapak Saudara. Siangnya lebih banyak. Ya, sekarang jam 6 matahari udah terbit belum?
Udah. Ya, matahari jam 6 udah terbit. Nah, begitu. Kita sholat subuh jam 5 udah terang banget tuh. Jam 5 udah terang. Nah, begitulah yang namanya perputaran ya matahari, pergeseran tuh seperti itu. Ya. Nah, ini yang namanya zuhur waktunya sama. Nanti subuh juga kita bicara sama waktunya. Cuma kadang-kadang bisa jam 4, bisa jam setengah 5. Kadang-kadang nanti bisa jam 5 baru subuh. Jam 5 lewat. Kalau di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi rata-rata jam 5.15 itu baru subuh. Kita berangkat dari jam 3, nungguinnya lama banget. Jam 5.15 baru subuh. Sholatnya entar jam setengah 6. Ya, itu begitu. Ya, tapi kalau di kita ya suatu saat nanti bisa terjadi subuh jam 5, setengah 5. Ya, nah ini sekarang jam 4.05, Masya Allah. Di bulan November, tapi nanti Desember ke sana udah kembali lagi. Ya, ini akhir banget di November nih. Ya, di jam 4:05 udah nggak ada lagi dah. Ya, udah nggak mungkin belum jam 4 subuh, nggak ada. Ya, nah nanti kembali lagi ke asal. Nah itu begitu. Jadi zuhur awal waktunya zawalus syamsi, ketika tergelincir matahari. Wa akhiruhu, akhirnya zuhur idza sara zillu kulli syai'in mistahu, apabila jadi bayangan tiap-tiap sesuatu udah sama sepertinya. Ba'da zilli zawali, setelah bayangan tergelincir. Tuh, nanti kalau bayangannya ya sesuatu udah sama, berarti waktu zuhur udah habis, masuk waktu asar. Itu dulu orang-orang dulu awalnya begitu, pakai jam matahari, jam waktunya. Kalau sekarang mah udah enak kita, ya serba canggih, ya itu. Jadi di masjid, di musola sekarang udah enak, yang nggak pakai ngeliat jam lagi juga udah ada bunyi, ya bunyi. Nah, wah udah waktu nih zuhur. Ntar ada bunyi lagi, wah ada asar. Tapi waktu-waktu tersebut tolong dikoreksi juga. Gitu. Yang namanya waktu begitu kan alat yang dibuat manusia. Kadang-kadang ya error juga. Kalau kita kagak liatin, kita terus aja patokan sama itu. Oh ternyata ini udah error. Ya, jadi tolong dikoreksi. Ya, pengurus masjid, pengurus musola, nah itu sering kali ngoreksi. Minimal sebulan sekali lihat nih udah masih bener gak nih. Nah seperti itu. Karena nanti yang muazin itu punya tanggung jawab yang berat, Bapak Saudara, terkait dengan waktu. Ya, jangan sembarangan, sebab muazin itu adalah orang yang sikoh. Ya, artinya orang yang dapat dipercaya. Kalau dia azan, ya itu menandakan memang udah waktu. Jangan belum waktunya udah azan, masih 3 menit lagi udah azan. Apalagi azan maghrib, banyak yang lagi pada puasa. Ya emang itu yang ditunggu-tunggu. Ya orang lagi puasa kan nungguin azan. Ya, belum waktunya maghrib masih 3 menit udah azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Buka aja dia. Ternyata bulan maghrib. Siapa yang bertanggung jawab? Muazin. Makanya muazin harus sikoh, orang yang dapat dipercaya. Benar-benar ya koreksi waktu yang ada di kita. Jam harus benar-benar diperhatiin, ini jam tepat enggak? Nah, kalau enggak, ayo kita ya harus ubah. Ya, supaya nih waktu harus tepat selalu. Nah, itu masjid musola harus begitu. As-salatu bil lughati, salat menurut bahasa ad-du'a doa. Tuh, jadi ma huwa shalah, as-shalah lughatan ad-du'a. Jadi kalau kita lagi salat berarti kita lagi berdoa, itu secara lughah, secara bahasa. Ya, itu salat namanya doa. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Washalli 'alaihim." Ini washalli artinya ud'u 'alaihim. Tuh, washalli 'alaihim ay ud'u lahum, berdoalah buat mereka. Jadi sholli maknanya ud'u. Nah, ini namanya salat menurut lughah, menurut bahasa, menurut etimologi. Ya, artinya ya doa. Wa bisyar'i, menurut syara. Nah, ini yang dimaksud menurut syara, menurut istilah. Apa sih artinya sholat? Menurut istilah, menurut syara,
ibaratun an aqwalin wa af'alin mubtatahatin bit takbiri muhtatamatin bit taslimi bisyurutin. Yang dinamakan sholat menurut syara yaitu satu ibarat, satu ungkapan, satu redaksi, ya, kumpulan dari ucapan-ucapan, perbuatan-perbuatan. Jadi orang yang namanya sholat itu gabungan antara ucapan dan perbuatan. Makanya ada namanya rukun qauli, ada rukun fi'li. Begitu ya, saudara. Rukun qauli, Allahu Akbar, itu namanya takbiratul ihram, rukun qauli. Kemudian rukun fi'li, ya kita dirinya tuh, berdirinya itu termasuk rukun fi'li. Baca Fatihah itu termasuk rukun qauli. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, sampai selesai, itu rukun qauli. Nah kita ruku namanya rukun fi'li. Kan ruku perbuatan ya Bapak Saudara ya. Nah itu rukun namanya fi'li. Kemudian kita i'tidal, sami Allahu liman hamid, i'tidal, itu namanya fi'li. Pokoknya gabungan dah tuh, gabungan rukun qauli dan rukun fi'li. Ya, makanya di sini dibilang ya ibaratun satu ungkapan dari perkataan-perkataan dan perbuatan-perbuatan. Mubtatahatin bitakbiri, yang diawali dengan takbir, muhtatamatin bitaslimi, kemudian ditutup dengan salam, bisyurutin, tetapi dengan syarat-syarat. Awalnya takbir, itu yang disebut dengan takbiratul ihram, akhirnya dengan salam. Makanya orang kalau sholat pasti akhirnya salam. Itu disebut dengan tahallul. Kalau dalam ibadah haji, ibadah umrah namanya apa? Tahallul. Sebelum kita salam belum tahallul, artinya ngobrol nggak boleh, minum nggak boleh, makan nggak boleh, ya melakukan gerakan lebih dari 3 kali nggak boleh. Nah kalau udah salam, assalamualaikum warahmatullah, nah itu namanya tahallul, udah salam, udah selesai sholatnya. Ngobrol boleh, ya minum udah boleh lagi, makan udah boleh lagi, melakukan gerakan lebih dari 3 kali udah boleh lagi. Tuh, karena udah ya salam. Nah itu begitu ya, makanya awalnya takbir. Kenapa disebut takbirnya takbiratul ihram? Karena Pak, sebelum kita takbir itu kita masih boleh melakukan hal-hal, ya makan masih boleh, minum masih boleh, ngobrol masih boleh, melakukan gerakan lebih dari 3 kali masih boleh sebelum takbir. Tapi kalau ada takbir Allahu Akbar, nah itu yang tadinya boleh sekarang udah kagak boleh. Ya ngobrol udah nggak boleh, haram. Minum nggak boleh, haram. Makan haram. Melakukan pekerjaan 3 kali berturut-turut haram. Karena itu masuk membatalkan. Nah karena udah diawali dengan takbir, makanya takbirannya namanya takbiratul ihram. Nah kalau yang lain-lain Pak, bukan namanya takbiratul ihram, namanya takbir intikal. Apa Pak namanya? Takbir intikal. Jangan kita udah lama-lama ngaji, udah lama-lama sholat, ditanya takbirnya takbir apa nih? Tahu gue kagak tahu. Nah, jadi ada 2 takbir ya. Satu namanya takbiratul ihram, satu lagi namanya apa? Takbir intikal. Tuh, jadi kita sholat harus paham tuh. Ini namanya takbiratul ihram, hukumnya rukun. Oh ini namanya takbir intikal. Apa artinya intikal? Takbir sebagai tanda perpindahan dari satu rukun ke rukun yang lain. Jadi dengan ucapan itu berarti kita pindah dari satu rukun ke rukun yang lain. Kecuali satu, dari ruku ke iktidal, bukan pakai Allahu Akbar, pakai apa? Sami Allahu liman hamidah. Cuma itu aja satu bedanya. Yang lainnya pakai takbir. Ya itu. Makanya takbir pada saat takbir intikal disunnahkan panjangkan sampai pada maksud tujuan. Misal kita dari diri, panjangin tuh Allahu Akbar sampai sujud. Kalau udah sujud baru kita berhenti.
Kalau dari sujud ke duduk ya sampai maksud situ Allahu Akbar. Udah duduk ya udah. Tapi kalau takbiratul ihram nggak bagus, panjang-panjang nggak bagus. Jangan Allahu Akbar kepanjangan. Iya. Jadi sesuai dengan ya qasad ta'arud ta'yin aja. Allahu Akbar. Dah cukup. Jangan Allahu Akbar kepanjangan. Iya. Jadi Allahu Akbar begitu aja. Ya, cukup tuh. Jadi Imam Nawawi di beberapa kitabnya menjelaskan begitu. Ya, tapi kalau takbir intikal lihat situasi kondisi. Kalau dari diri ke ruku ya pendek Allahu Akbar. Ya begitu. Tapi kalau dari ya i'tidal ke sujud panjang karena kita mau sujud Allahu Akbar. Gitu ya Bapak Saudara. Nanti dari ya sujud mau bangun diri sama panjang juga. Allahu Akbar sampai dari kita tegak. Nah itu rapi takbirnya. Tapi kalau takbiratul ihram jangan terlalu panjang. Ya, sesuaikan dengan qasad ta'arud ta'yin rapi. Allahu Akbar. Ya, kadang-kadang ada orang manjangin banget. Allahu Akbar kepanjangan. Ya. Nah, itu kalau nanti kita baca kitab-kitab yang lebih tinggi dijelaskan di situ, ya. Nah ini yang dimaksud ya ibaratun an aqwalin wa af'alin muftatahatin bitakbir. Nah diakhirinya dengan salam. Kalau udah salam rapi. Ya batasnya sampai kum Bapak. Assalamualaikum. Nah warahmatullahnya udah sunnah. Assalamualaikum warahmatullah. Nah itu namanya salam. Nah yang kedua sunnah. Assalamualaikum warahmatullah. Nah itu yang dimaksud ya diakhiri dengan salam, disyurutin tentunya dengan syarat-syarat. Nanti ada syarat-syaratnya. Kita akan baca satu persatu. Wal aslu fi wujubiha bermula dalil dalam wajibnya sholat. Ini al aslu artinya dalil. Ya wad dalilu begitu. Wal aslu ay wad dalilu bermula dalil fi wujubiha di dalam kewajiban sholat. Itu adalah qauluhu ta'ala firman Allah subhanahu wa ta'ala wa aqimus sholah. Ini dalilnya wa aqimus sholata. Dan ya dirikanlah sholat. Artinya ay hafizu alaiha. Jaga, pelihara itu sholat. Ya, jadi kita disuruh jaga, kita disuruh pelihara. Makanya ada ayat yang lain hafizu alas sholawati was sholatil wusta. Itu ayat yang lain. Kalau ini aqimus sholata. Dalam ayat yang lain hafizu alas salawati wassalatil wusta. Jaga, pelihara sholat, apalagi sholatul wusta. Tuh, sholat ada 5. Nah, ada tuh di antara sholat yang 5 itu ada sholatul wusta. Nah, sholatul wusta ada yang bilang asar, ada yang bilang subuh. Tingkat masyakotnya mana lebih berat? Nah begitu. Yang tingkat masyakotnya paling berat itu yang disebut dengan sholatul wusta. Di dalam hadis ada yang bilang asar, tapi ada juga yang bilang subuh. Nah begitu. Ya, tapi sholat yang termasuk berat juga termasuk sholat isya. Yang dikatakan ya ciri orang munafik itu apabila mau mengerjakan sholat isya malas, berat. Makanya kalau mau sholat isya. Nah kita ukur diri kita. Kita kalau sholat isya kelihatannya berat gak sama diri kita. Aduh kayaknya berat banget. Awas, kita ciri orang munafik jadinya. Iya, jangan berat. Sama sholat isya tuh seneng aja udah. Ya. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Apabila mereka ingin melaksanakan sholat, mereka tetap melaksanakan sholat, cuma kusala, males banget dah. Tuh, itu ciri orang munafik begitu. Nah ini jadi artinya aqimus sholat ay hafizu alaiha, ya jaga pelihara atasnya.
Wal ahadisu bizalika, bermula hadis-hadis yang menerangkan itu kasiratun jiddan, banyak banget. Ya, terkait tentang hadisnya, terkait tentang kewajiban sholat itu banyak. Wal ijma'u munakidun ala zalika, bermula ijma itu sudah jadi atas yang demikian itu. Jadi dengan adanya dalil dari ayat Al-Quran maupun dalil dari hadis, maka ijma ulama sepakat dah. Bahkan kata Nabi, al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-shalah. Jadi perbedaan antara kita orang yang beriman, orang muslim, dengan mereka orang-orang kafir apa? As-shalah, sholat. Siapa yang ngerjain sholat? Muslim. Siapa yang kagak sholat? Kafir. Kata Nabi begitu. Makanya kita sebagai orang muslim wajib sholat. Kalau enggak sholat, kafir. Tuh, itu hadisnya, al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-shalah. Wa bada'a, dan pengarang kitab memulai bizikri awqatiha, disebut waktunya. Li'anna ahamma umuri sholati ma'rifatu awqatiha, karena yang paling penting dari masalah-masalah sholat mengenal waktu sholat. Tuh, dari sekian yang penting terkait dengan sholat, itu katanya nomor satunya kenal dulu sama waktu sholat. Jadi harus kenal dulu sama waktu sholat. Tahu kita mau sholat, jangan sembarangan. Saya mau sholat zuhur, ya nggak tahu saya jam berapa, yang penting saya sholat zuhur saja. Enggak sah sholatnya. Ada orang rajin banget pengen sholat mulu, jam 11 udah sholat zuhur. Kagak bener. Ya, sebab hal yang terpenting di dalam masalah sholat itu adalah makrifah waktu sholat. Dia harus mengenal waktu sholat. Tuh, nanti ada ayatnya. Ya, li'anna dukhulal waqti, karena masuknya waktu, ya tajibu, itu hukumnya wajib. Ya, wa bi khurujihi taputu, dan dengan keluarnya waktu udah luput. Makanya nanti ada sholat adaan, ada sholat apa? Qodoan. Kalau sholat adaan tuh Bapak Saudara, sholat yang dikerjakan tepat waktu. Kalau sholat qodoan, sholat yang dikerjakan udah di luar waktu. Tuh, makanya mengenal waktu itu harus ya menjadi satu permasalahan yang penting. Ya, karena wajibnya kalau udah masuk waktu. Kalau sekarang kita belum wajib sholat subuh. Udah wajib belum? Belum. Emang ngapa belum wajib? Ya belum datang waktunya. Gitu ya Bapak ya? Iya. Sekarang belum wajib kita sholat subuh. Ya belum datang waktunya. Nah, ntar kalau udah datang waktu subuh, udah azan Allahu Akbar, baru wajib kita sholat subuh. Tuh begitu. Nah, ini yang wajib sholat isya. Ya udah selesai sholat isya, udah gak ada kewajiban lagi. Kalau yang belum sholat isya sampai saat ini masih kewajiban, karena ini masih masuk dalam waktu isya. Nah, itu yang dimaksud begitu. Ya kalau udah keluar waktu, ya taputu, luput udah sholatnya. Makanya kalau dia belum sholat, udah luput waktu sholatnya, nah itu namanya udah kodo, ya udah utang namanya, udah nggak kontan. Kalau adaan kontan, kalau kodoan itu namanya apa? Utang kita. Wal aslu fit tauqiti alkitab was sunnah, dan dalilnya terkait tentang waktu-waktu sholat itu adalah ayat Al-Quran dan sunnah. Dalilnya dari hadis ada, dari Al-Quran juga ada. Qala Allah Ta'ala, ya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, innas sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Innas sholata, sesungguhnya sholat itu kanat 'alal mu'minina, merupakan kewajiban bagi orang mukmin, kitaban mawquta, itu kewajibannya sesuai dengan waktu-waktunya. Jadi kewajiban disesuaikan dengan waktunya. Kalau belum waktunya masuk, ya belum wajib. Ya, makanya nanti kita harus tahu waktu. Ya, kapan waktu zuhur, kapan waktu asar, kapan waktu maghrib, kapan waktu isya, kapan waktu subuh. Karena berdasarkan ayat ini, innas sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Ai maktubatan, waqotatan, yaitu waktu yang diwajibkan.
Warwamnu Abbasin radhiyallahu anhu maqala, dan telah meriwayatkan Imam Ibnu Abbas radhiyallahu anhu maqala, beliau berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, amani Jibrilu alaihissalam, Jibril menjadi imam terhadap saya. Jadi Nabi pertama sholat yang imamin siapa? Malaikat Jibril alaihissalam. Tuh, jadi yang wudu malaikat Jibril, Nabi ngeliatin wudu. Ya, kemudian habis itu malaikat Jibril jadi imam, Nabi jadi makmum. Cara sholatnya tuh begitu dah tuh yang diajarin sama Jibril. Sholat zuhur 4 rakaat. Kenapa? Ya Jibril ngajarin 4 rakaat. Tuh, karena yang pertama kali ngajarin Jibril. Entah sholat asar 4 rakaat, ya memang Jibril ngajarinnya begitu. Sampai subuh 2 rakaat, malaikat Jibril yang ngajarin sesuai waktunya. 2 kali tuh Bapak Saudara dalam hadis jelaskan. Datang pertama di awal waktu, terus besok harinya sholat lagi itu di akhir waktu, sehingga Nabi tahu oh ini awal waktu zuhur, besok waktu yang akhir, nanti subuh begitu juga ya, di awal waktu besoknya di akhir waktu, sehingga Nabi tahu nih waktu zuhur dari masuknya sampai akhirnya, waktu subuh masuknya sampai akhirnya. Itu berdasarkan apa yang diajarkan oleh malaikat Jibril. Jadi kagak ngarang-ngarang enggak. Dan Jibril itu diperintahkan oleh Allah langsung. Jibril tolong datang kepada Muhammad, sholat zuhur waktunya. Nah dari waktunya dulu. Nah baru rokaatnya berapa rokaat. Nah seperti itu. Semuanya begitu. Ya, ini yang dikatakan amanani Jibrilu alaihissalam indal baiti. Jadi malaikat Jibril mengimami saya tuh ya indal baiti, di mana? Di Baitullah ya, di Ka'bah. Berapa kali? Marrota ini 2 kali, di awal waktu terus besok di akhir waktu. Fasalla, maka malaikat Jibril sholat bi bersama dengan saya az-zuhra, yaitu sholat zuhur, hina zalati syamsu, ketika tergelincirnya matahari. Wa kana qadra sirakin na'li, dan adalah bayangan itu seukuran tali ya sendal. Itu sirok itu artinya tali. Ya, tali an-na'al, sendal, tali sendal, tali sepatu. Wasallabi, dan salat malaikat Jibril bi dengan saya al-asra, itu salat asar, hina kana zilluhu mistahu, ketika bayangannya udah sama. Ya kalau bayangannya 10 cm, bendanya sama 10 cm, itu berarti waktu asar. Wasallabi al-maghriba, kemudian malaikat Jibril sholat bersama saya sholat maghrib, hina abtaras shaimu, ketika orang puasa berbuka, ya pada saat berbuka puasa. Nah itu waktu maghrib. Wasallabi al-isya'a, dan malaikat Jibril sholat dengan saya sholat isya, hina ghaba syafaqul ahmar, ketika terbenam mega merah. Nah ketika mega merah terbenam waktu isya. Wasallabi al-fajr, dan sholat malaikat Jibril bersama dengan saya sholat fajar. Sholat fajar itu ada sholat subuh. Sholat fajar, sholat subuh, nggak ada lagi yang lain. Yang dimaksud sholat fajar, sholat subuh. Hina harumat ta'amu, ketika diharamkan makan, wasyarabu, dan minum, lis-shaimi, bagi orang berpuasa. Nah itu tandanya udah fajar. Ya tandanya makan, minum udah kagak boleh. Falamma kanal ghadu, maka tatkala esok hari, sholat biyaz zuhra, maka malaikat Jibril sholat lagi bersama saya tentang zuhur, hina kana zilluhu mislahu, ketika bayangannya udah sama percis, berarti waktu asar udah tiba, itu akhir zuhur. Wasalla biyal asr, dan sholat malaikat Jibril bersama saya akan sholat asar, hina kana zilluhu mislaihi, ketika bayangannya udah sama. Nah ini berarti udah akhir asar masuk maghrib. Wasalla biyal maghribo, dan malaikat Jibril sholat bersama saya maghrib, hina abtaras shaimu, ketika ya orang berpuasa itu ya udah berbuka. Wasallabi, dan malaikat Jibril sholat bersama saya al isya'ah, sholat isya, ila sulusil lailil awal, sampai 1/3 malam yang pertama. Wasallabi al fajr bi asparin,
kemudian malaikat Jibril sholat bersama saya, sholat subuh, yaitu dengan asfar itu artinya sudah mulai menguning, berarti udah ada cahaya yang disebut dengan apa ya, itu nanti ada fajar sodik. Sebab nanti fajar ada dua, ada fajar kazib, ada fajar sodik. Nah ini fajar sodik udah terang, udah menguning. Summal tafata ilayya, kemudian malaikat Jibril menoleh kepada saya. Waqala, dan malaikat Jibril berkata, ya Muhammadu, hai Muhammad, haza waktul anbiya, inilah waktunya para nabi, min qablika, sebelum kamu, wal waktu ma baina hazainil waqtaini, dan waktu antara ini semua dua waktu. Jadi inilah dulu waktunya para nabi begini ya, yang diajarkan sama malaikat Jibril. Rawahu Abu Daud wa Tirmizi, hadis ini riwayat Imam Abu Daud dan Imam Tirmizi, wa hasanahu, dan dianggap hasan oleh Imam Tirmizi ini hadis. Wa sahahahu, dan dianggap sahih akan hadis ini Ibnu Huzaimah oleh Imam Ibnu Huzaimah, wal Hakim, dan Imam Hakim. Ya, Imam Hakim juga menganggap hadis ini sahih. Wa qala Tirmizi, dan berkata Imam Tirmizi, qala al-Bukhari, berkata Imam Bukhari, innahu asahu syai'in fil mawaqiti, sesungguhnya itu sesuatu yang paling sahih dalam waktu-waktu salat. Jadi waktu-waktu salat diambil hadis ini yang paling sahih, walaupun waktu begitu banyak nanti hadisnya, tapi terkait tentang mawaqitus shalah ini hadis yang paling sahih. Begitu komentar Imam Bukhari. Wasyiraku, bermula artinya syirak, bisinin mu'jamatin maksuratin. Apa artinya syirak? Ahadu suyurin nakli, salah satu daripada tali sendal. Wazilu, artinya zilu apa pilugati as-satru, tutupan. Bayangan kan berarti tutupan. Ya, jadi kalau kita kadang-kadang ya melindungi diri dari panas di bayangan orang, nah itu karena memang dia melindungi. Takulu ana fi zilika, saya ada dalam naungan engkau. Wa fi zilil laili, dan dalam naungan malam. Wa huwa yakunu min awalin nahari ila akhirih, bayangan itu biasanya dari awal siang sampai akhirnya. Ada tuh bayangan. Wal qai'u yuhtassu bima ba'da zawal, yang disebut dengan fi di sini dikhususkan setelah zawal. Ya, setelah tergelincir. Wa qaulu zawalus syamsi, bermula perkataan zawalus syamsi, ai fi ma yazharu lana, yaitu sesuatu yang nampak bagi kita, lama fi nafsil amri, tidak sesuatu dalam yaitu diri persoalan. Li'anna nafsa li'anna syamsa, karena matahari itu iza intahat ila wasatis samai, apabila sudah habis tuh ya intahat, selesai, ila wasatis sama, di tengah-tengah langit, wahiyah halatul istiwa, itu namanya kondisinya dalam keadaan istiwa. Jadi matahari itu kalau udah ada pas berdiri di tengah-tengah langit, yang kita sebut di atas kepala kita, itu namanya waktu istiwa. Itu waktu istiwa, waktu dimana kita nggak boleh sholat kecuali hari Jumat. Ya, waktu istiwa itu Bapak sudah termasuk waktu tahrim. Kita nggak boleh sholat kecuali hari Jumat. Kalau hari Jumat orang boleh sholat dalam kondisi lagi istiwa. Nah itu keistimewaan hari Jumat gitu, nggak ada waktu istiwa yang diharamkan. Tapi kalau di lain hari Jumat waktu istiwa nggak boleh sholat, itu haram. Tunggu dulu, nah nanti nggak lama tergelincir matahari. Nah itulah namanya waktu zuhur. Ya bekal isohisi, ya tetap bagi seseorang, zilun ya naungi fi aglabil ya biladi, di bagian besar daripada negara-negara. Wayah talipu mikdaruhu, dan berbeda ukurannya, bihtilafil amkinati wal fusul, berbeda dengan tempat dan pasolnya. Faiza malati syamsu, apabila matahari itu udah condong ila janibil maghribi, ke dekat maghrib, hadatsal zili, maka timbullah bayangan fi janibil masyriqi, di sisi masyrik timur. Fahudusuhu, maka munculnya tuh ya bayangan fi makan, di satu tempat, la zilla, bukanlah bayangan lisahisi bagi seseorang fi dalamnya. Kama kata seperti wilayah Mekah, wa Son'a al Yaman, dan daerah Son'a yang ada di Yaman. Huwa zawalu, itu dia udah masuk zawal, tergelincir.
wa ziyadatuhu bi makanin lisyakhisi fihi, dan bermula tambahan pada tempat bagi seseorang yang ada dalam naungan atau bayangan, huwa zawalu, yaitu dia tergelincir, alladzi bihi, yang dengan dia yadkhulu waktu zuhri, masuklah waktu zuhur. Faiza sara zilu kulli syai'in mislahu, apabila telah menjadi bayangan segala sesuatu dan sepertinya, ghaira ziliz zawali, bukan selain bayangan tergelincir, halat al istiwa, dalam waktu istiwa, bahwa akhiru waktu zuhri, itu merupakan akhir waktu zuhur. Itu dulu begitu emang orang. Ya, saya tuh di pondok santren Cirebon tuh Bapak Saudara, sampai sekarang masih ada jam matahari. Ya, ditaruh tuh di tengah lapangan. Bisa kita, ya itu tergantung nanti kecepatan matahari dan cahayanya. Nah, itu nanti kita tahu ada waktu zuhur, ada waktu asar, ada waktu maghrib, dari situ. Ya, itu asalnya orang bikin waktu kan begitu. Nah, sekarang kita udah enak, udah ada jam, udah ada waktu yang memang ya membuat kita lebih gampang, lebih mudah. Tapi asalnya tetap patokannya adalah ya matahari. Nah, nanti baru qala wal asru dan seterusnya. Iya. Iya. Ya, makanya sekarang udah ada waktu yang begitu kan? Ya, udah waktu sekarang udah enak. Mau matahari ada nggak ada, ya itu sudah ya enak. Tapi kalau sekarang matahari nggak ada, nah ini ada ijtihad namanya. Ya, kita harus pakai apa? Ijtihad. Ijtihad itu perlu. Ya, kalau tanda-tanda yang lain nggak ada, pakai ijtihad yang lain. Ini kira-kira arah ya begini, waktu begini. Nah, itu ijtihad udah. Di ijtihad itu dibolehkan. Kalau memang ya patokan-patokan yang biasa digunakan nggak ada. Nah, itu nanti pakai ijtihad. Tetap harus meyakini masuknya waktu. Kalau belum meyakini masuknya waktu, sholat kagak sah walaupun udah masuk waktu. Ya, udah masuk waktu tapi kita nggak yakin, ya itu belum sah. Saya belum tahu udah masuk atau belum. Udah dah, gue mau sholat aja dah. Ya, di sholat nggak sah walaupun waktu di sholat udah masuk waktu. Itulah makanya penting aham minal muhim, sesuatu yang paling penting dari yang penting itu ma'rifatu auqatis shalah, mengetahui waktu sholat. Saya kira sampai sini Bapak Saudara, mudah-mudahan apa yang kita baca ada manfaatnya. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam, walhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Bapak Saudara, tadi ada informasi dari Bapak Haji Haulani bahwa ya istri daripada Bapak Haji Saipullah saat ini sedang dirawat di rumah sakit Pertamina. Mari sama-sama kita baca Fatihah. Ya, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, Allah sehatkan kembali sehingga bisa beraktivitas seperti biasa. Ya, Al-Fatihah biniyatis sihah wassalamah wal afiyah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.